Oke, tadi kakak udah bilang ya kan, bahwasanya Tuhan Yesus itu pencipta dari segalanya. Jadi kalau itu Tuhan mana Tuhan Yesus sama Nabi Adam? Oke Bang, saya langsung pakai data dan dalil aja Bang ya. Orang cerdas pasti bisa menyimpulkan atau bisa tahu ya, mana yang lebih duluan Tuhan Yesus apa Adam. Oke Abang, di Kolose 1 ayat 16 sampai 18. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi Tuhan Yesus itu adalah sang pencipta segala sesuatu. Dia sudah ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Yohanes 17 ayat 5, sebelum dunia ini ada, kemuliaan Tuhan Yesus sudah ada. Oke, sudah paham Abang? Silakan buka mikrofonnya. Yang kita tanya tadi itu kan mana dulu Nabi Musa daripada Nabi Adam? Nabi Musa dengan Nabi Adam sekarang? Ya kalau Abang tanya Nabi Musa sama Nabi Adam, Adam yang pertama sekali ada. Tadi kakak bilang kan Alkitab itu kan zamannya Nabi Musa. Kan bawaan Nabi tadi Musa. Kan Abang tanya siapa yang lebih duluan, Tuhan Yesus apa Nabi Adam? Itu yang Abang tanya tadi. Iya. Makanya saya jawab. Jadi jangankan Adam, apapun yang segala yang ada di alam semesta ini nggak bisa dibandingkan dengan Tuhan Yesus Abang. Karena Tuhan Yesus itu sang pencipta segala sesuatu, dan Dia sudah ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Makanya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan sejak dalam kekekalan. Oke, jadi yang disalib itu siapa? Yang mana dulu Bang? Kalau yang disalib mati dan bangkit itu Tuhan Yesus. Kalau yang disalib nggak bangkit itu ada yang di samping kiri kanan Tuhan Yesus. Yang mana yang Abang tanya? Yang disalib itu siapa? Iya, yang disalib yang mana Bang? Kalau yang Abang tanya yang disalib mati dan bangkit hidup abadi selama-lamanya itu Tuhan Yesus Abang. Berarti yang disalib itu banyak ya? Karena waktu penyaliban di samping kiri kanan Tuhan Yesus ada yang disalib, dua pemberontak. Tapi mereka disalib memang sesuai dengan hukuman mereka, perbuatan mereka. Kalau Tuhan Yesus disalib, Dia tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Dia disalib karena mengaku Tuhan. Tetapi karena Dia Tuhan, makanya ketika disalibkan, Dia mati, Dia bangkit pada yang ketiga Abang, hidup abadi selama-lamanya. Berarti Tuhan Yesus itu bisa menjelma menjadi manusia ya? Lebih tepatnya Bang berkenosis, karena Dia maha kuasa. Yang Dia adalah wujud Allah itu sendiri. Di Filipi 2 ayat 6-8, Dia adalah wujud Allah itu sendiri Abangku. Tetapi Dia maha kuasa, Dia bisa mengosongkan dirinya sendiri dan datang mengambil rupa seperti kita manusia. Karena Dia maha kuasa Bang, maha hadir. Tapi kenapa bisa disalib? Karena Tuhan Yesus mengizinkan. Tuhan Yesus bisa dirinya? Iya. Mengizinkan dirinya? Bukan, mengizinkan manusia untuk menyentuh tubuhnya. Karena begini Abang, saya kasih tahu sama Abang ya, sesuai dengan data. Di Yohanes 8 ayat 58 sampai 59, ketika orang Farisi bertanya ya, dengan siapakah engkau samakan dirimu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Abraham? Tuhan menjawab, loh, bapamu Abraham itu sudah berjumpa dengan aku. Berarti yang tergantung di tiang salib, katanya tadi ada 3 tiang salib. Satu kiri, satu kanan, yang tengah-tengah itu yang bisa dibangkitkan kembali. Bukan dibangkitkan, Dia mati dan bangkit. Itu ya? Ya, Tuhan Yesus itu namanya. Kenapa harus pakai simbol-simbol gitu-gituan? Ya. Kalau memang betul kayak gitu, berarti kepercayaan pas Mesias itu harus ya mati di atas kayu salib yang terbuat dari pohon. Karena dulu di Taman Eden, ya, di Taman Eden, Adam dan Hawa mereka jatuh dalam dosa karena melanggar hukum di Kejadian 2:17, yaitu dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Makanya Mesias itu matinya harus di atas pohon. Dan hukum salib
yang di pohon digantung itu memang di abad pertama di tahun 33 Masehi. Makanya Mesias itu datangnya di tahun 33 Masehi karena di situ ada hukum salib, Bang. Jadi Mesias itu tidak mati di kandang singa seperti di zaman Nabi Daniel, ya. Ketika ada orang yang bersalah dimasukkan ke kandang singa. Jadi Tuhan Yesus itu juga tidak mati di zaman sekarang yang mungkin ditembak, ya. Makanya dia datangnya di tahun 0 Masehi, yaitu di mana ada hukum salib. Karena hukum salib itu ada di zaman Pontius Pilatus yang berkuasa di negara Israel. Nah, kenapa, Bang? Karena Adam dan Hawa itu melanggar hukum di Kejadian 2 ayat 17, jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Makanya Mesias itu matinya di atas pohon untuk mengembalikan kita ke rancangan semula melalui darahnya yang tercurah atas kayu salib, membuka pintu kerajaan maut. Lalu Tuhan Yesus turun ke alam maut, dia membebaskan kita dari sana, roh-roh yang terpenjara di dunia kematian. Makanya ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun bangkit. Karena apa? Tuhan Yesus berfirman di Matius 26 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan itu terbukti, Bang. Ketika Tuhan Yesus turun mati ke alam maut, ada yang bangkit, Bang. Matius 27 ayat 50 sampai 53. Kuburan-kuburan banyak terbuka ketika Tuhan Yesus bangkit. Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Ketika Tuhan Yesus turun ke dunia paling bawah itu ke alam maut, dia membebaskan roh-roh atau tawanan-tawanan yang terpenjara di dunia kematian. Sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun dibawa Tuhan Yesus ke tempat tinggi itu surga. Wow, haleluya, haleluya. Itu kan berdasarkan cerita. Ya kan berdasarkan cerita Bang, itu. Bang, maaf, Bang. Itu bukan cerita, itu fakta di Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3, Kejadian 2, di situ ada perintah Tuhan, jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Makanya Mesias itu harus mati di atas pohon, makanya disalib. Di salib itulah tercurah darahnya yang kudus untuk mengembalikan kita ke rancangan semula, itu hidup yang kekal. Karena Adam dan Hawa telah melanggar hukum. Sebentar, Kak. Kakak tadi bilang kan, membangkitkan roh dari kubur. Ya, itu siapa yang menceritakannya? Tuhan Yesus itu yang menuliskan dalam Alkitab itu, atau dari mana dia tahu itu? Kakak tahu itu dari mana? Oke, good, Bang. Pertanyaan yang baik, Bang, ya kan? Yang pertanyaan yang bagus. Oke, Bang. Abang tahu nggak di dalam hukum Taurat ada namanya hukum dui ganda saksi? Oke, sebentar ya. Sebentar. Di Ulangan, ini kenapa lagi ini? Jadi ini, Bang, yang memberitahu Tuhan Yesus itu membebaskan roh-roh yang terpenjara di dunia kematian itu, saya kasih 3, Bang, ya, 3 saksi. Karena di dalam perjanjian lama ada namanya di dalam hukum Taurat hukum dui ganda saksi. Keterangan atas 2 atau 3 orang itu sah dan tidak diragukan lagi. Tetapi kalau hanya 1 orang yang ngaku-ngaku, Bang, itu perlu disangsikan dan dipertanyakan kebenarannya, ya. Ulangan 19 ayat 15. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan lagi. Nah, yang memberitahu kepada kita Tuhan Yesus turun ke alam maut, dia membebaskan roh-roh terpenjara di dunia kematian. Lalu ketika dia bangkit, mereka pun dibangkitkan. Itu ada 4 orang, Bang. Saya kasih tahu, Bang. Di mana? Yang pertama, Raja Daud sudah diberi penglihatan itu, Bang, ya. Di Mazmur 68 ayat 18 sampai 23. Itu yang pertama, Raja Daud, ya, udah diberi penglihatan. Tuhan Yesus itu memberi keselamatan kekal, ya. Yang kedua, Bang, Rasul Matius, yaitu di Matius 23 50 sampai 53, ketika Tuhan Yesus turun ke alam maut, ya. Ketika dia bangkit, kuburan banyak terbuka dan banyak yang bangkit. Itu yang kedua, Bang, ya. Yang ketiga, Rasul Paulus di Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Ya. Tuhan Yesus memberi penglihatan kepada Rasul Paulus bahwa Tuhan Yesus ketika turun ke dunia paling bawah, ketika dia naik, bangkit, dia juga membawa tawanan-tawanan ke tempat tinggi. Yang keempat, Rasul Petrus di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 23. Dia melihat Tuhan Yesus turun ke alam maut, ya. Dia menyatakan kemenangan kepada roh-roh yang terpenjara di dunia kematian. Wow, 4 orang saksi, Bang, rasul dan nabi, Bang. Itu pasti keterangannya sah-sah dan tidak perlu disangsikan lagi. Wow, haleluya, haleluya. Oke. Nah, itu kan 4 orang saksi. Ya, nabi dan rasul. Yang 4 orang ini rasul dan raja. Tuhan Yesus. Oh, betul sekali. Hanya Tuhan orang Yahudi dan Kristen memang yang bisa menyatakan diri kepada umat ciptaannya. Tuhan Yesus bertubuh kecil. Jadi gini, Bang, sebentar dulu, ya. Tuhan Yesus itu... Jawab dulu. Berarti kalau bisa dilihat dengan kasat mata sama 4 orang tadi itu, berarti Tuhan Yesus itu bukan Tuhan sekalian alam. Oh, bukan Tuhan.
Terus Loh, siapa ketika lagi dong? Tuhan Yesus Yang itu ada di bumi, yang sebentar dilihat- dulu Bang, Yang sabar. dilihat oleh 4 orang tadi itu siapa kalau bukan Tuhan Yesus? Terus dari Iya, mana Tuhan dia Yesus. dapat cerita itu? Yang menyatakan bahwa firman Tuhan tadi itu, kakak bilang kan firman Tuhan. Tuhan Iya, Yesus sudah. berfirman. Sama 4 orang itu, saksinya ada 4 kata kakak tadi itu kan itu. Berarti Iya. orang itu langsung berjumpa dengan Tuhan itu. Iya. Oke, sebentar ya. Jadi gini Bang, dalam kitab yang ditulis para nabi, mereka itu berjumpa dengan Tuhan itu bisa berbagai macam cara. Dengan cara apa? Diberi penglihatan. Yang kedua, Tuhan itu menyatakan dirinya langsung kepada Satu nabi-nabinya. aja dulu, Bentar satu dulu, aja jangan dulu. dipotong, jangan dipotong, jangan Nah, dipotong, satu jangan aja dulu. dipotong. Jangan Bapak, sekali, jangan dipotong jangan. Bapak. Oh no, jangan kejang-kejang, jangan kesurupan. Dengarkan saya Pak. Jangan kejang-kejang dulu ya. Udah saya kasih tahu, Tuhan kalau berjumpa sama nabi-nabinya itu ada beberapa macam dan rasul ya. Melalui penglihatan, melalui mimpi, memperdengarkan suaranya, melalui mujizat ya. Kemudian juga menyatakan dirinya langsung kepada nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Justru karena keterangan dari 4 saksi, maka perkara itu tidak perlu disangsikan lagi. Jadi Tuhan Yesus itu Maha Pengampun, Raja di atas segala raja, ya, Sang Juru Selamat itu sudah ada yang menyaksikan. Jadi tidak perlu disangsikan lagi. Nah, kenapa mereka bisa melihat Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada mereka. Eksistensi Tuhan Yesus adalah cahaya terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6:16. Dia adalah roh yang berkuasa. Yohanes 4:24, 2 Korintus 3:17. Tapi dia bisa menyatakan dirinya Pak kepada umat ciptaannya. Ketika dia bisa menyatakan dirinya kepada umat ciptaannya, bukan berarti di surga dia kosong. Jadi roh keilahian Tuhan Yesus itu ada di surga, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan. Ketika dia juga menyatakan dirinya kepada umat manusia. Nah, seperti itu, sudah paham ya? Nah, boleh saya bertanya Pak? Tunggu dulu, pertanyaan saya belum dijawab. Oh. Harus bertanya sama saya. Loh, sudah dijawab, Kan katanya belum dijawab. Kakak bilang tadi kan, ada melalui penglihatan. Oke, saya klaim itu melalui penglihatan. Berarti Tuhan Yesus bisa dilihat oleh yang namanya Nabi yang satu itu tadi. Iya, Ya kan? jelas bisa karena dia nyata, ada dan berkuasa. Kalau yang bisa dilihat, berarti Tuhan Yesus itu ada bisa diperkirakan sekitar sebesar gedung. Tuhan Yesus itu bisa menyatakan diri karena dia ada, nyata dan berkuasa. Itu buktinya dia Tapi Tuhan bisa- yang nyata, Kakak bilang berkuasa. tadi kan bisa dilihat. Kakak bilang kan bisa dilihat. Iya, karena dia terbukti ada, nyata dan Kalau berkuasa. berdasarkan Kalau Tuhanmu fakta, bisa dilihat nggak? Kalau betul kakak Kalau Tuhanmu itu bisa benar dilihat nggak? data yang akurat. Kalau Tuhanmu yang bisa dilihat nggak? dilihat itu kan bisa Tuhanmu bisa dilihat nggak? digambarkan. Kan bisa digambarkan. Tuhanmu bisa Kalau dilihat yang nggak? Dilihat itu kan bisa Oh, digambarkan. Jangan kayak gitu kak. Kakak jangan kayak gitu. Ya? Loh, jangan Kakak kayak gitu gimana? Iya. Loh, Tuhan Yesus Saya itu bertanya bisa sama menyatakan dirinya kepada umat ciptaannya karena dia nyata, ada dan berkuasa. Jadi bukan Iya. Tuhan ciptaan hasil imajinasi para nabi. Bapak tahu nggak Tuhan ciptaan hasil para nabi-nabi palsu yang di kitab raja-raja ya? Ini Saya Pak. tidak- Kalau saya Tuhan yang tidak tidak mau pernah membahas- menyatakan saya diri, tidak mau tidak membahas pernah soal itu. melihat Saya tidak mau membahas wujudnya soal seperti itu. apa. Kita Oh iya, makanya perlu supaya kita ada luruskan bandingannya. dulu. Yang Gitu. perlu kita Bentar luruskan dulu yang 4 tadi itu yang perlu kita luruskan. Yang Nggak lain-lain usah diluruskan, saya udah tidak lurus mau Pak. Udah lurus itu Pak, jangan diluruskan. Udah lurus. Di Nggak mana perlu lurus? luruskan, Kalau, nggak perlu luruskan. kalau memang ya. betul lurus, Loh, gimana lurus? kalau memang betul-betul itu lurus, berarti kakak bilang tadi ada melalui penglihatan. Satu melalui penglihatan, bilang kakak, ya kan? Iya bilang kayak gitu. Iya, artinya Tuhan Yesus itu bisa memberitahu kepada nabi-nabinya dan rasul-rasulnya kalau dia sang juru selamat. Kalau betul bisa melalui penglihatan, berarti bisa Tuhan Yesus itu digambarkan. Ini ngerti nggak sebesar sih? itu. Karena dia maha kuasa, menunjukkan dia nyata, ada dan berkuasa, Pak. Beda sama Tuhan-Tuhannya nabi-nabi false yang tertulis di 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai Saya tidak menanyakan Tuhan-Tuhan yang 46. lain. Sebentar dulu. Iya, bentar dulu gini. Kalau Tuhannya nabi-nabi false ya yang tertulis di 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46, itu memang Tuhannya nggak bisa didengar suaranya, nggak pernah dilihat wujudnya seperti apa. Karena apa? Tuhan yang dia sembah itu adalah Kakak, hasil bukan, ciptaan imajinasinya yang sendiri. Yang saya tanya bukan Tuhan-Tuhan yang lain, kakak. Yang saya tanya cuma Tuhan Yesus.
Sebab tema kakak itu coba Tuhan Yesus Sang Pencipta. Bukan saya tanya Tuhan-Tuhan yang lain. Nggak saya singgung-singgung masalah Tuhan lain. Iya, supaya Bapak tahu. Jadi saya kasih perbandingan supaya Bapak paham. Supaya daya nalarnya ini bisa menangkap gitu loh, Pak. Kakak jangan sampai melenceng dengan tema kakak sendiri. Enggak melenceng. Enggak melenceng. Kakak jelaskan dulu secara rinci. Kan udah dijelasin secara rinci tadi. Kakak bilang pertama tadi itu Nabi yang satu itu dikasih kelebihan sama dikasih Tuhan penglihatan. Yesus, bisa melihat itu buktinya, Tuhan itu Yesus. saksinya. Bisa melihat Tuhan Yesus kan? Benar, bisa. Ada nggak pembuktian bahwa dia itu melihat Tuhan Yesus itu sebesar itu, bentuknya kayak itu? Itu buktinya tanda dia bisa melihat. Bisa nggak? Ini gimana sih? Coba jelaskan. Ya itu yang dengar dulu Pak. Jangan panik Pak ya. Jadi itulah buktinya Tuhan Yesus itu nyata, ada dan berkuasa. Bukan seperti yang disembah Tuhannya nabi-nabi false yang tertulis di 1 Raja-Raja 18 ya. Kalau nabi-nabi palsu itu, Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan hasil ciptaan imajinasinya. Kenapa? Tuhan yang nggak pernah mendengarkan suaranya, nggak pernah menyatakan diri kepada nabi-nabinya ya, karena dia tidak ada gitu. Tapi kalau Tuhan Yesus itu bisa menyatakan dirinya kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya, karena dia memang nyata, ada dan berkuasa. Makanya saya bilang Pak, hanya Tuhannya orang Yahudi dan Kristen yang bisa menyatakan diri kepada umat ciptaannya, membuktikan memang dia benar-benar nyata, ada dan berkuasa. Makanya para nabi itu dan rasul-rasul itu dipilih Tuhan Yesus langsung Pak, nggak perlu melalui kurir, langsung Tuhan Yesus datang menjumpai mereka. Dia dengarkan suaranya, dia dengarkan dia tunjukkan kemahakuasaannya. Makanya para nabi berjumpa dengan Tuhan Yesus itu bisa dalam rupa api, dalam rupa awan, dalam rupa manusia seperti kita ya, dan berbagai cara Tuhan Yesus untuk menyatakan dirinya kepada nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Makanya kesaksian para rasul itu nyata, fakta, bukan halusinasi Pak, gitu. Nah, sekarang gimana Pak? Saya boleh bertanya nggak ini? Kembali lagi pertanyaan saya belum terjawab. Kok belum terjawab? Katanya udah dijawab. Ini gimana sih? Nggak nyambung-nyambung. Kakak bilang tadi Tuhan Yesus memberi kelebihan terhadap nabinya, penglihatan. Bisa dia melihat Tuhan Yesus. Buktinya Tuhan Yesus itu seperti apa? Kalau kita melihat gedung, bentuknya seperti ini, ukuran seperti ini. Itu bisa tanda kita bisa melihat. Ataupun saya kini sekarang ini bisa melihat kakak itu kayak itu bibir kakak itu merah, mata kakak itu bulat. Itu tanda bisa saya melihat. Yang dilihat sama Nabi itu kayak apa Tuhan Yesus itu? Ada nggak pembuktiannya? Udah? Oke, mic dulu. Ya. Saya jelaskan sekali lagi dengan pelan-pelan ya. Eksistensi, Bapak tahu arti eksistensi, keberadaan ya. Keberadaan Tuhan Yesus itu adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Wujudnya itu adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Dalilnya di mana? 1 Timotius 6 ayat 16. Dia adalah roh ya, cahaya terang yang tak terhampiri itu adalah roh yang berkuasa. Yohanes 4 ayat 24, 2 Korintus 3 ayat 17. Nah, tapi Tuhan Yesus bisa menyatakan dirinya kepada nabi-nabinya, kepada umatnya. Melalui apa? Seperti Nabi Musa. Nabi Musa melihat Tuhan Yesus dalam rupa api. Yang tersusun di mana? Keluaran 3 ya. Nabi Musa juga bisa berbicara dengan Tuhan Yesus seperti sahabat dengan sahabat ya. Abraham juga berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia menjumpai Abraham. Itu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu bisa menyatakan dirinya kepada umat ciptanya dengan berbagai cara. Dalam rupa api, Pak, bisa. Dalam rupa tiang awan juga bisa. Dalam rupa cahaya juga bisa. Yaitu ketika Rasul Paulus melihat Tuhan Yesus di tengah jalan menuju ke Damsyik di Kisah Para Rasul 9. Rasul Paulus itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri dalam rupa apa? Cahaya. Makanya itulah kenapa Rasul Paulus menuliskan dialah cahaya terang tak terhampiri. Karena ketika Rasul Paulus melihat cahaya dari langit, mata Rasul Paulus sampai buta. Nah, berbagai macam cara Tuhan Yesus bisa menyatakan dirinya kepada umat ciptaannya karena dia nyata, ada dan berkuasa. Saya bisa menangkap apa yang kakak nah, kalau maksud, saya sudah ya bagus kalau menangkap. Nah, saya tanya Pak, eksistensi dari Tuhanmu apa Pak? Berarti eksistensi dari Tuhanmu apa Pak? Bukan. Eksistensi dari Tuhanmu apa Pak supaya saya tahu? Itu berarti Tuhan Yesus berkehendak semaunya.
Kalau orang itu mau dia melihat dia seperti saya, dia berwujud seperti saya. Kalau dia berkehendak, tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding dengan dia, tidak ada yang bisa ngatur dia, tidak ada yang bisa ngatur dia. Oke, sekarang saya tanya Pak. Ya, sebentar dulu Pak, sabar Pak. Bukan ngomong bahwasanya Pak, sabar. Kita ngatur-ngatur. Sabar. Iya, gini ya Pak, saya tanya Pak, eksistensi dari Tuhanmu apa Pak? Kalau dia memang betul-betul eksis atau nyata ada dan berkuasa. Saya tidak membahas Tuhan saya. Tema kakak itu Tuhan Yesus pencipta, sang pencipta. Ya kan boleh dong saya tahu eksistensi dari Tuhanmu apa Pak? Bahwa saya punya Tuhan. Ada saya ngomong. Kenapa kakak tanya-tanya itu Tuhan saya? Berarti Bapak nggak punya Tuhan? Berarti Bapak nggak punya Tuhan? Enggak. Ngapain saya diskusi sama orang yang tidak punya Tuhan? Jangan kayak gitu Kak. Loh, katanya Bapak nggak punya Tuhan. Tolong nanti dibikin di sini. Bagi yang punya Tuhan. Kalau yang tidak punya Tuhan tidak bisa naik. Tolong bilang begitu. Tulis di situ. Kan nggak ada pengecualian. Di sini kan nggak ada pengecualian. Mohon maaf Pak, jadi Bapak nggak punya Tuhan? Enggak. Nggak punya Tuhan? Agama Bapak apa? Saya tidak punya agama. Walau pantasan dari tadi kayak gitu. Iya, itulah makanya kalau jadi host itu yang tanggung jawab. Yang tanggung jawab. Ini kan nggak tanggung jawab. Saya tanggung jawab, saya jelaskan apa yang ditanya sama Bapak saya jelaskan. Kalau Kakak Mikana betul-betul tanggung jawab, kenapa nanya-nanya saya? Kak Bapak itu punya Tuhan. Tema Kakak itu Tuhan Yesus sang pencipta. Saya bertanya masalah Tuhan Yesus saja dari tadi. Nggak ada membahas-bahas yang lain. Kenapa Kakak belok-belokkan gini ke situ? Gimana saya belokin? Saya nggak mau tahu urusan yang belok-belok itu. Yang saya tanyain cuma Tuhan Yesus. Nah, ada melenceng nggak pertanyaan saya dari Tuhan Yesus? Kenapa kakak jawab yang belok-belok? Kenapa harus gimana saya belok-belok jawabnya? Jangan ngamuk-ngamuk lah Pak. Santai aja. Jawabnya. Sampai nanya agama gimana saya belok-belok menjawabnya? Tuhan saya sampai nanya agama saya. Besok kalau bikin ini, tolong dikasih sini bagi yang punya Tuhan. Kalau yang tidak punya Tuhan tidak boleh naik. Ya. Ya udahlah Pak, ya kalau nggak bisa ditanya ya sudah. Yang penting pertanyaan Bapak sudah saya jawab semua ya. Terima kasih Pak. Berarti bentuk Tuhan Yesus itu seperti api, Oke, ada terima seperti kasih Pak. bola, ada seperti gedung. Ya kan? Nggak ada, saya bilang tadi seperti gedung. Nggak ada tadi. Jangan Bapak fitnah ya. Kenapa Bapak fitnah? Coba ulang lagi. Menurut Matius atau apa namanya tadi itu. Coba ulang lagi. Tuhan Yesus itu eksistensinya adalah cahaya terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6:16. Dia adalah roh yang berkuasa. Itulah eksistensi dari Tuhan Yesus ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus kalau dia menunjukkan wujud aslinya kepada kita, jangankan kita, bumi aja nggak mampu Pak. Bumi aja akan hancur. Nah, supaya kita nggak hangus berhadapan dengan Tuhan Yesus, dia harus menyatakan diri dalam rupa seperti kita Pak, ya, dalam rupa tiang awan, ya, dalam rupa api, dalam semak belukar seperti yang dijumpai oleh Nabi Musa di Gunung Horeb di Keluaran 3. Nah, dalam rupa cahaya, ya kan, dalam wujud cahaya yang dari langit dipancarkan kepada Rasul Paulus. Itu pun Rasul Paulus sampai matanya buta, padahal baru sedikit ditunjukkan cahayanya, ya. Seperti itu Pak, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Bisa juga melalui mimpi Pak ya. Tapi kita harus tahu dulu nih, karena Alkitab mengajarkan ujilah segala sesuatu. Nah, mimpi dari Tuhan atau bukan kita bisa tahu dari mana? Harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau mimpinya itu membawa dia untuk memuji memuliakan Tuhan Yesus, itu pasti dari Tuhan. Tapi kalau mimpinya menjauhkan dia dari Tuhan Yesus, itu pasti dari iblis. Nah, itu perbedaannya. Kemudian Tuhan juga bisa menjumpai umatnya melalui penglihatan. Diberi penglihatan Pak, seperti ini. Kalau sekarang kan live TV itu, nah kalau Tuhan Yesus nggak perlu pakai live TV, dia bisa menunjukkan apa yang dia mau kehendaki, yang mau disampaikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya, gitu Pak. Oke, dia bisa memberikan itu kepada nabi-nabi dia. Berarti kepada umat ciptaannya. Ada melalui omongan, ada melalui surat, ataupun melalui WA. Kan gitu. Cara menyampaikannya kayak apa? Tadi saya bilang seperti itu.
Ya betul betul kenapa enggak? Betul, Bapak betul tambahin enggak lewat pakai- WA surat? Oh Tuhan. Ya betul enggak? Tapi menyampaikannya kepada nabi-nabinya itu seperti apa? Pakai apa dia menyampaikannya itu? Kalau dia betul kayak itu. Dengan Ya cara apa dia langsung. menyampaikan? Hah? Oh Tuhan Yesus, tolong ampunilah dia. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu. Oh Tuhan.